Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan tentang jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka atau verified expense. Pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas bagaimana membuat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan. Hari ini kita akan lihat bagaimana jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka. Sebenarnya dalam praktek yang dibayar di muka itu banyak ya. Ada sewa dibayar di muka atau istilah Inggrisnya, ada iklan dibayar di muka, istilah Inggrisnya verified advertising, ada asuransi dibayar di muka, istilah Inggrisnya adalah verified insurance. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya dulu, titik-titik dibayar di muka itu masuk kelompok akun apa? Misalnya titik-titiknya Ibu isi dengan beban dibayar di muka. Jadi, sebagai kata kuncinya adalah kalimat yang di belakangnya, yang ini dibayar di muka ini. Kalau ada kata dibayar di muka, itu artinya dia adalah kelompok aset lancar. Walaupun kalimat di depannya ini adalah beban, ya. Sekarang bagaimana seorang akuntan membuat jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka? Dalam akuntansi, beban dibayar di muka untuk jurnalnya kita bisa menggunakan dua metode, yaitu neraca, pendekatan neraca, dan pendekatan rugi laba rugi. Pendekatan neraca itu sering disebut dengan pendekatan aset, pendekatan laba rugi itu sering disebut dengan pendekatan beban. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa perusahaan itu menggunakan pendekatan neraca atau aset atau pendekatan laba rugi atau beban? Sama saja ya dengan akun perlengkapan yang sudah dijelaskan kemarin. Itu kita lihat. Yang pertama kita lihat neraca saldonya. Nih, di neraca saldonya, bila yang digunakan itu pendekatan neraca, nih pendekatan neraca, maka di neraca saldo itu akan ditulis titik-titik dibayar di muka. Titik-titik ini di sini Ibu tulis sewa dibayar di muka. Bila metode yang digunakan adalah laba rugi atau pendekatan beban, maka di neraca saldonya itu dicatat beban sewa. Kemudian bagaimana mencatat di jurnal penyesuaiannya? Di jurnal penyesuaian, bila pendekatan neraca, itu kita tinggal balik. Di neraca saldo sewa dibayar di mukanya debit, ini kita di adjustmentnya kita pindahkan di sebelah kredit. Sewa dibayar di mukanya berkurang, berarti dicatatnya di sebelah kredit. Lawannya apa? Akun debitnya apa? Akun debitnya adalah beban sewa. Begitu juga dengan pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Tadi di neraca saldo ditulis beban sewa, debit. Kemudian pada saat jurnal penyesuaian, beban sewanya kita pindah kredit. Beban sewanya berkurang, kita catat sebelah kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, kemudian nilainya untuk pendekatan neraca, jumlah yang sudah dipakai. Karena beban sewa ini adalah jumlah yang sudah terpakai, yang sudah digunakan. Sedangkan untuk pendekatan laba rugi, pendekatan beban, tadi yang dicatat adalah hartanya, sewa dibayar di muka. Berarti jumlah nilai yang digunakan, yang ditulis adalah jumlah yang tersisa. Sekarang mari kita lihat ilustrasinya. Nah, ini diketahui data penyesuaian
dalam neraca saldo menunjukkan saldo akun sewa dibayar di muka sebesar 24 juta untuk masa 2 tahun yang akan dibayar pada tanggal 1 September 2020. Buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Di sini kita ketahui dulu. Dalam neraca saldo, saldonya akun sewa dibayar di muka. Berarti ini artinya apa? Ini artinya sewa dibayar di muka ini berarti dicatat sebagai aset. Ya, catat sebagai aset. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di mukanya kita pindahkan ke sebelah kredit. Debitnya beban sewa. Perhitungannya bagaimana? Kita lihat perhitungannya. Tadi dibayar pada tanggal 1 September. Berarti tanggal 1 September untuk masa 2 tahun. Berarti berakhirnya tanggal 31 Agustus 2022. Nah, sedangkan adjustment kita adalah tanggal 31 Desember 2020. Jadi 1 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 itu berapa bulan? 4 bulan. Nah, 4 bulan ini adalah yang sudah digunakan. Sedangkan sisanya tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Agustus 22 itu selama 20 bulan itu belum digunakan. Jadi masih merupakan aset. Yang sudah digunakan adalah yang 4 bulan. Nah, karena kita tadi mencatatnya sebagai aset, pendekatan aset. Nah, berarti yang kita buat di penyesuaian adalah angkanya yang sudah digunakan. Yang digunakan 4 bulan, 4 per 24, 24 itu masa 2 tahun, 24 bulan, kali 24 juta, sama dengan 4 juta. Kita catat aja di sini, beban sewa debit 4 juta, beban sewa di muka kredit 4 juta. Begitu juga contoh, misalnya kita lihat yang contoh pendekatan beban. Diketahui data penyesuaian dalam neraca saldo menunjukkan saldo akun beban sewa sebesar 24 juta untuk masa 2 tahun dibayar pada tanggal 1 September 2020. Nah, di sini neraca saldonya dicatat sebagai pendekatan beban. Bagaimana jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2020? Tadi perhitungannya sama, tapi yang kita lihat angkanya yang belum digunakan karena yang di sini yang dilihat adalah ini salah ya, ini sewa. Sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di mukanya yang bertambah sebesar berapa? Sebesar yang belum digunakan. Berapa bulan? 20 bulan yang belum digunakan. Tinggal kita hitung aja. 20 bulan per 24 bulan kali 24 juta. Sama dengan 20 juta. Masukkan aja ke jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2020. Sewa dibayar di muka debit 20 juta, beban sewa kredit 20 juta. Sudah paham? Demikian. Sekian penjelasan dari Ibu. Mudahan kalian paham. Bila ada yang belum paham, silahkan tanyakan melalui grup WA. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.